Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Bu Ipa dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga pelajaran kita semakin menyenangkan ya. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Oke anak-anak, topik pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah yang tidak kalah menariknya, yaitu benua yang merupakan sebuah negara. Di benua tersebut memiliki banyak sekali hewan marsupial. Apa itu hewan marsupial? Yaitu hewan berkantong yang salah satunya adalah jenis kanguru, yang mana populasi kanguru di benua ini lebih besar daripada populasi manusia. Dan di benua ini bahasa Indonesia diajarkan atau menjadi mata pelajaran di sekolah, walaupun peminatnya dari tahun ke tahun semakin berkurang. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya kita simak tayangan tentang benua Australia berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai pembahasan kita tentang benua Australia. Yang pertama adalah kondisi geografis. Perhatikan peta benua Australia berikut ini. Benua Australia merupakan sebuah benua yang terbagi menjadi 6 negara bagian dan 2 daerah teritorial. Negara bagian tersebut adalah yang pertama, Australia Selatan dengan ibu kota Adelaide. Ini adalah wilayah Australia Selatan. Yang kedua, Australia Barat dengan ibu kota Perth. Yang ketiga, New South Wales dengan ibu kota Sydney. Ini adalah posisi New South Wales. Yang keempat, Tasmania dengan ibu kota Hobart. Sebuah pulau yang berada di bagian selatan Australia, Tasmania. Selanjutnya adalah Queensland dengan ibu kota Brisbane. Itu adalah Queensland. Dan yang keenam adalah Victoria dengan ibu kota Melbourne. Itu posisi dari Victoria. Selanjutnya, wilayah teritorial ada 2. Yang pertama adalah teritorial Australia Utara dengan ibu kota Darwin. Dan yang kedua adalah teritorial ibu kota Australia Canberra. Ini adalah posisi dari Canberra, ibu kota Australia. Jadi Australia itu anak-anak merupakan sebuah benua yang juga merupakan sebuah negara, terbagi menjadi 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial dengan ibu kota Canberra. Bisa difahami? Selanjutnya bentang alam. Bentang alam Australia terbagi menjadi 3. Yang pertama, di bagian Australia Timur terdapat pegunungan pemisah besar yang disebut dengan The Great Dividing Range. Di bagian tengah terdapat dataran Murray-Darling yang dialiri oleh Sungai Murray dan Sungai Darling. Dan di bagian barat, daerahnya cenderung kering dan tandus, sehingga di bagian ini terdapat beberapa gurun pasir. Sangat bervariasi bentang alam yang ada di Australia. Potensi sumber daya alam. Flora. Bagaimana kondisi tumbuhan atau flora yang ada di Australia? Karena negara Australia atau benua Australia beriklim tropis, maka di sana juga terdapat banyak hutan hujan tropis. Ada banyak juga padang rumput,
Dan ada hutan eukaliptus yang merupakan tanaman khas dari Australia. Ini adalah gambar dari hutan eukaliptus, anak-anak, yang mana pohon eukaliptus memiliki batang yang tinggi sehingga tanamannya menjulang. Ini contoh dari pohon eukaliptus dengan batang yang warnanya sangat bagus dan tinggi, dia menjulang ke atas. Fauna. Di Australia terdapat banyak sekali hewan marsupial atau hewan berkantung. Di antaranya yang sangat khas dari Australia yaitu kanguru, yang mana populasi kanguru lebih banyak dari populasi manusia yang ada di Australia. Hewan berkantung lainnya adalah wallaby, dan di sana hewan khasnya yang lain yaitu koala. Hewan yang sangat lucu-lucu ya anak-anak ya. Selain banyak terdapat hewan berkantung atau hewan marsupial, di Australia juga terdapat beberapa jenis burung yang khas. Di antaranya yaitu burung emu, sejenis burung unta anak-anak, dan burung cendrawasih yang terkenal dengan berbulu dan bersayap sangat cantik, dan burung merak. Indah sekali anak-anak ya. Beberapa jenis burung khas Australia. Sumber daya alam yang lainnya yaitu pertanian. Pertanian di Australia menghasilkan banyak sekali komoditas atau hasil pertanian. Di antaranya adalah gandum, tebu, buah-buahan, sayuran, jelai, yaitu tanaman sejenis padi, kemudian jagung, tembakau, kapas, dan kelapa. Ini adalah gambar dari jelai anak-anak, yaitu tanaman sejenis padi, hampir mirip dengan beras anak-anak ya. Dan ini adalah contoh dari salah satu komoditas buah-buahan, yaitu pertanian buah anggur. Selanjutnya adalah peternakan. Salah satu faktor yang menunjang peternakan di Australia adalah karena di sana banyak sekali terdapat gurun atau padang rumput, tempat untuk mengembala hewan ternak. Ini adalah istilah-istilahnya anak-anak, ada squatter, yaitu istilah untuk perusahaan ternaknya, kemudian station, tempat untuk mengandangkan hewan ternak, dan ranch, yaitu tempat menggembala ternaknya. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan Bu Iva, salah satu faktor pendukung peternakan adalah di sana banyak terdapat padang rumput. Jenis hewan ternak yang dikembangbiakkan di sana, yang pertama adalah biri-biri, kemudian domba, dan sapi. Jika biri-biri dan domba untuk diambil bulunya, sapi termasuk hewan ternak yang diambil susu dan dagingnya. Ini adalah contoh dari peternakan biri-biri, dan ini adalah contoh dari peternakan domba. Ini tempat untuk mengandangkan hewan, station. Faham anak-anak ya? Sekarang perikanan. Faktor
yang mendukung perikanan di Australia adalah wilayahnya yang dikelilingi oleh lautan, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Faktor pendukung lainnya adalah selain wilayah yang dikelilingi oleh lautan, di bagian daratannya di Australia banyak terdapat sungai dan danau. Komoditas perikanan yang terkenal yaitu ikan tuna, ikan salem, dan beberapa jenis udang. Ini adalah contoh dari ikan salem, anak-anak. Dan ini adalah komoditas udang. Pertambangan. Komoditas pertambangan di Australia diantaranya adalah emas, batu bara, boksit, minyak bumi, dan biji besi. Ini adalah contoh daerah tambang emas yang ada di Australia, sebuah perusahaan tambang emas terbesar di Australia, dan ini adalah perusahaan tambang minyak buminya. Setelah pertambangan, bagaimana dengan sumber daya industri yang ada di Australia? Industri yang ada di Australia, anak-anak, ada banyak macamnya. Di antaranya yaitu industri mesin, otomotif, industri kapal, industri makanan, elektronik, besi basa, dan industri peralatan kedokteran. Ini adalah contoh sebuah perusahaan industri makanan, dan ini adalah contoh dari industri otomotif. Jadi kegiatan industri di Australia merupakan kegiatan perekonomian yang sangat strategis, sehingga kegiatan industri ini bisa menunjang pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat di Australia. Nah, ini anak-anak selanjutnya yaitu pariwisata. Kenapa banyak orang berwisata ke Australia? Karena di sana pun banyak terdapat daerah-daerah wisata yang sangat menarik dan sangat bagus. Di antaranya yaitu Sydney Opera House. Ini adalah merupakan sebuah tempat pertunjukan opera, teater, balet, dan jenis seni yang lainnya. Bentuknya yang seperti cangkang merupakan bangunan yang sangat unik. Bahkan Sydney Opera House bisa dikatakan sebagai maskotnya Australia. Gedung ini merupakan situs warisan dunia UNESCO karena dianggap sebagai gedung yang sangat unik. Selanjutnya yaitu Great Barrier Reef, merupakan sebuah daerah di pantai Queensland, merupakan kumpulan terumbu karang yang terbesar di dunia. Dan daerah wisata selanjutnya yaitu Ayers Rock, merupakan sebuah batu pasir besar yang berada di Australia bagian tengah, yang mana tempat ini merupakan tempat keramat bagi suku aborigin karena banyak terdapat mata air, gua, dan beberapa lukisan primitif. Ini adalah 3 di antara puluhan bahkan ratusan daerah pariwisata yang ada di Australia. Sekarang potensi sumber daya alam manusia benua Australia. Pertumbuhan penduduk di Australia hanya 1,6% per tahun. Ini sangat kecil, anak-anak.
sehingga penduduk di sana tidak banyak. Tingkat pendidikannya sangat baik, yang mana Australia merupakan ranking 14 dunia. Kualitas kesehatannya juga sangat baik, dibuktikan dengan usia harapan hidup manusia yang ada di Australia 82 tahun. Jadi yang dimaksud dengan usia harapan hidup adalah kemungkinan seseorang bisa bertahan hidup sampai usia 82 tahun. Ini salah satunya karena ditunjang oleh kualitas kesehatan yang sangat baik. Tingkat kesejahteraan juga sangat baik, yang mana pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata masyarakat yang ada di Australia yaitu 60.070 US dollar. Luar biasa anak-anak ya. Kamu kalau tahu berapa rupiah, tinggal mengalihkan dengan kurs rupiah saat ini. Ini adalah contoh kehidupan manusia yang ada di Australia. Tidak banyak penduduknya karena pertumbuhan penduduknya hanya 1,6%. Ini lingkungannya anak-anak sangat-sangat bersih dan asri. Kondisi kesehatan yang sangat memadai, serta ini adalah gambaran dari salah satu pendidikan yang ada di Australia. Keragaman etnik. Penduduk asli yang ada di Australia yaitu suku Aborigin. Nah, ini anak-anak, suku Aborigin yang banyak menempati daerah-daerah pedalaman di Australia. Ini adalah rumah dari penduduk atau suku Aborigin. Selain suku Aborigin di Australia, yang paling banyak adalah penduduknya berasal dari para imigran atau pendatang Eropa. Jumlahnya sekitar 91%. Dan penduduk lainnya yang berasal dari benua Asia dan benua-benua yang lain ditambah dengan suku Aborigin hanya 9%. Jadi yang paling banyak kita temui di Australia adalah penduduk yang berasal dari benua Eropa, para pendatang atau imigran Eropa. Bisa difahami anak-anak ya? Demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang benua Australia. Semoga kalian semakin tertarik untuk belajar ilmu-ilmu sosial. Cukup sekian apa yang sudah disampaikan Bu Iva. Ingat, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, dan sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.